Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal dari mata kuliah transformasi digital yang berjudul Mengembangkan aplikasi kasir berbasis website untuk mendukung transformasi digital pada UMKM Macaboy AR. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang kelompok. Yang pertama yaitu ada Rahmat Hidayat dengan NIM 19230104. Yang kedua yaitu ada Muhammad Fadli Fadilah dengan NIM 19232284. Yang ketiga yaitu ada Muklis Salman Abdullah dengan NIM 190188. Oke, yang akan menjelaskan pertama yaitu saya sendiri. Jadi untuk latar belakang dari proposal ini yaitu yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pada sektor UMKM. Transformasi digital menjadi salah satu langkah penting yang dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta daya saing usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Yang kedua yaitu masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan proses bisnis secara konvensional, terutama dalam proses transaksi penjualan, pengelolaan stok, serta pencatatan laporan. Kondisi tersebut tentu saja dapat menyebabkan proses kerja menjadi kurang efektif dan memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem manual yang juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan data, keterlambatan penyediaan informasi, serta ketidaksesuaian data stok. Hal tersebut tentunya dapat menghambat proses operasional dan juga pengambilan keputusan dalam usaha. Selanjutnya yaitu permasalahan tersebut juga dialami oleh UMKM Macaboy AR yang bergerak di bidang penjualan minuman matcha. Proses transaksi dan pencatatan data yang masih dilakukan secara konvensional dapat menyebabkan pengelolaan operasional menjadi kurang optimal dan juga dapat berpotensi menimbulkan kesalahan. Yang terakhir yaitu oleh karena itu diperlukan suatu solusi berupa aplikasi kasir berbasis website ini yang mampu membantu dalam segi proses transaksi, pengelolaan data, serta penyusunan laporan secara lebih efektif, akurat, dan terintegrasi. Selanjutnya yaitu untuk permasalahannya, yang pertama yaitu proses proses transaksi penjualan yang masih dilakukan secara konvensional menyebabkan pelayanan menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sistem yang sudah terkomputerisasi. Yang kedua yaitu ketersediaan stok produk masih dicatat secara terpisah sehingga sulit dilakukan pemantauan secara cepat dan dapat menimbulkan potensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam jumlah stok. Penyusunan laporan penjualan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan. Yang keempat yaitu pemilik usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi penjualan secara cepat dan real time sehingga proses monitoring usaha menjadi kurang optimal. Yang kelima yaitu dengan adanya sistem yang masih manual memungkinkan dapat terjadinya human error menjadi lebih besar baik dalam pencatatan transaksi maupun dalam pengelolaan dan data ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengembangan ini yaitu yang pertama adalah untuk dapat digunakan sebagai solusi digital dalam mendukung transformasi digital pada UMKM Macaboy AR. Yang kedua yaitu diharapkan dapat membantu proses transaksi penjualan menjadi lebih cepat, mudah, dan terintegrasi dibandingkan dengan sistem konvensional yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu sistem juga dirancang untuk membantu pengelolaan data produk, stok, serta cabang usaha sehingga seluruh informasi dapat tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Yang keempat yaitu dengan adanya sistem ini, potensi kesalahan pencatatan data yang sering terjadi pada sistem manual dapat diminimalisir. Yang kelima yaitu sistem juga dapat membantu menghasilkan
laporan penjualan yang lebih rapi, akurat, dan juga mudah diakses oleh pemilik usaha ataupun owner. Yang terakhir yaitu yang keenam, informasi yang tersedia secara real time dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan juga pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya yaitu manfaat aplikasi. Nah, untuk manfaat aplikasi ini yang pertama, bagian A bagi pemilik usaha, yaitu yang pertama, aplikasi ini dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola berbagai aktivitas operasional secara lebih mudah dan terstruktur. Yang kedua, yaitu melalui sistem yang terintegrasi ini, pemilik usaha dapat melihat data penjualan secara lebih cepat sehingga memudahkan proses monitoring dalam usahanya. Yang ketiga, yaitu dalam penggunaan aplikasi kasir berbasis website ini dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja karena sebagian besar proses dilakukan secara otomatis. Dan untuk bagian B, yaitu bagi admin dan juga kasir, dapat sistem dapat membantu kasir dalam melakukan transaksi dengan lebih cepat dan juga sederhana. Yang kedua, yaitu seluruh data transaksi akan tersimpan secara otomatis sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan. Yang ketiga, yaitu dengan proses transaksi yang lebih cepat, pelayanan kepada pelanggan juga dapat menjadi lebih baik dan juga efisien. Nah, selanjutnya yaitu untuk tinjauan singkat dan kebaruan dari proposal ini yaitu yang pertama, saat ini aplikasi kasir berbasis website telah banyak digunakan untuk membantu pengelolaan transaksi dan juga operasional dalam usaha, usaha pada berbagai bidang. Yang kedua yaitu sebagian besar sistem yang tersedia masih berfokus pada fungsi transaksi saja dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional secara menyeluruh. Yang ketiga, pada proposal ini, sistem yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata yang terdapat pada UMKM Macaboya AR, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi operasional usaha. Yang keempat yaitu seluruh aktivitas operasional mulai dari pengelolaan produk, stok cabang, pengguna, hingga laporan penjualan diintegrasikan dalam satu platform sehingga pengelolaannya menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu untuk solusi digital yang kami usulkan. Yang pertama yaitu ada fitur transaksi penjualan. Sistem yang diusulkan mampu membantu proses transaksi penjualan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua yaitu ada kelola produk yang memungkinkan admin untuk menambah, mengubah maupun menghapus data produk. Yang ketiga yaitu ada kelola stok, yang dimana ini admin dapat mengelola ataupun memperbaharui stok secara otomatis. Yang keempat yaitu ada kelola cabang, yang dimana sistem mendukung pengolahan data cabang usaha sehingga pemilik usaha dapat membantu aktivitas operasional berdasarkan cabang yang dimiliki. Hal ini dapat membantu dalam segi proses monitoring usaha secara lebih terpusat. Yang kelima yaitu kelola pengguna. Sistem menyediakan fitur pengelolaan pengguna ini yang digunakan untuk mengatur data kasir. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan juga tanggung jawabnya. Yang keenam yaitu ada laporan penjualan. Data transaksi yang tersimpan dalam sistem yang dapat diolah menjadi laporan penjualan yang lebih rapi dan mudah diakses. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan keputusan dalam usaha. Nah, untuk hak hak, hak akses admin yaitu diterapkan pembagian hak akses antara admin dan kasir. Admin memiliki hak akses penuh terhadap pengolahan data, sedangkan kasir hanya berfokus pada proses transaksi penjualan. Pada metodologi pengembangan aplikasi e-kasir ini, kami menggunakan metode prototype dengan tahapan yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua perancangan prototype, yang ketiga evaluasi prototype, yang keempat pengkodaan sistem, yang kelima pengujian sistem, dan yang terakhir yaitu evaluasi sistem.
Ini adalah use case diagram dari sistem POS Macaboy AAR yang telah kami buat di Draw.io. Di sebelah kanan terdapat aktor kasir. Kasir melakukan login, include melakukan transaksi penjualan, atau opsional mencetak struk transaksi, lalu logout. Kemudian di sebelah kiri ada aktor admin. Admin melakukan login, include melihat dashboard, mengelola cabang, mengelola menu, mengelola stok menu, mengelola user kasir, serta mencetak laporan penjualan, kemudian logout. Kemudian ada activity diagram. Yang pertama yaitu kasir melakukan login. Lalu sistem memvalidasi login tersebut. Apabila login tidak valid, maka akan kembali ke halaman login. Dan apabila login valid, maka akan menampilkan halaman menu. Kemudian memilih menu, menginput jumlah pesanan, menampilkan harga dan total pesanan, menghitung total pembayaran, pilih metode pembayaran, lalu konfirmasi pesanan, lalu otomatis pengurangan stok barang. Kemudian menampilkan struk atau bukti transaksi, lalu mencetak struk dan menyimpan data transaksi ke detail transaksi. Lalu pada halaman lalu admin atau owner menerima atau melihat laporan penjualan. Kemudian ada sequence diagram. Kasir memasukkan pesanan. Lalu proses transaksi dimulai ketika kasir memasukkan data pesanan pelanggan ke dalam sistem. Lalu sistem memeriksa stok. Setelah pesanan dimasukkan, sistem akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan stok produk yang ada. Lalu data transaksi disimpan. Jika stok tersedia, sistem akan menyimpan data transaksi ke dalam database agar dapat digunakan sebagai arsip dan laporan. Stok diperbarui otomatis. Jumlah stok produk akan berkurang secara otomatis sesuai dengan jumlah produk yang terjual. Lalu sistem menampilkan transaksi berhasil. Setelah transaksi berhasil diproses, sistem akan memberikan notifikasi bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Kemudian terakhir struk cetak. Sebagai tahap akhir, sistem akan menghasilkan struk transaksi yang dapat dicetak sebagai bukti pembayaran kepada pelanggan. Lalu ada IRD. Di sini terdapat 6 tabel, yaitu yang pertama tabel cabang yang berisi ID cabang, primary key, nama cabang, serta alamat cabang. Kedua ada tabel user, yang berisi ID user, primary key, ID cabang, version key, username, password, nama lengkap, dan role. Kemudian ada tabel transaksi yang berisi ID transaksi primary key, ID cabang version key, ID user version key, tanggal, total belanja, jumlah bayar, kembalian, serta metode pembayaran. Lalu yang keempat ada stok barang yang berisi ID cabang primary key, ID stock version key, ID barang version key, dan jumlah stok. Yang kelima ada tabel barang. Tabel barang yang berisi ID barang primary key, nama barang, harga, serta foto. Dan yang terakhir ada tabel detail transaksi yang berisi ID detail, ID transaksi, ID barang, nama barang terjual, harga satuan, jumlah beli, serta subtotal. Untuk relasi dari masing-masing cabangnya ya, untuk untuk relasi masing-masingnya yaitu cabang mengelola user dengan hubungan one to many. Cabang juga mengelola mencatat transaksi dengan hubungan one to many, serta cabang mengelola stok barang dengan hubungan one to many. User memproses transaksi dengan hubungan one to many. Transaksi memuat detail transaksi dengan hubungan one to many. Barang mendata stok barang dengan hubungan one to many. Stok barang mengelola cabang dengan hubungan one to many. Dan terakhir, barang mencatat detail transaksi dengan hubungan one to many. Kemudian ada deployment diagram, yaitu client browser. Pada sisi klien, pengguna yaitu admin dan kasir dapat mengakses aplikasi melalui browser menggunakan laptop ataupun komputer, web server, Node.js, dan Laragon. Seluruh permintaan dari pengguna akan diproses oleh web server yang menggunakan Node.js sebagai backend dan Laragon sebagai local server.
database server yaitu MySQL. Setelah data penting seperti produk, stok, pengguna, cabang, dan transaksi akan disimpan pada database MySQL sehingga data dapat dikelola dengan lebih terstruktur. Oke, sekarang masuk ke analisis kebutuhan pengguna. Di bagian admin, yang pertama yaitu admin membutuhkan fitur yang dapat digunakan untuk mengelola data produk, mulai dari menambah, mengubah, hingga menghapus data produk. Dan untuk yang kedua yaitu kelola pengguna, admin juga memerlukan fitur pengelolaan pengguna agar dapat mengatur akun pengguna yang memiliki akses ke dalam sistem. Untuk yang ketiga yaitu kelola cabang. Fitur pengelolaan cabang diperlukan untuk memudahkan pemantauan aktivitas operasional berdasarkan cabang usaha. Untuk yang keempat yaitu ada kelola stok. Admin memerlukan fitur yang dapat membantu memantau dan mengelola stok produk agar selalu tersedia sesuai kebutuhan. Untuk yang terakhir di bagian admin yaitu ada laporan penjualan. Admin membutuhkan laporan penjualan sebagai bahan evaluasi dan pendukung pengambilan keputusan usaha. Di bagian kasir di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu kasir membutuhkan sistem yang dapat membantu proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah digunakan. Untuk yang kedua yaitu bisa setiap transaksi juga kasir bisa menyimpan secara otomatis sehingga mempermudah pencatatan dan penyusunan laporan. Kita sekarang masuk ke dampak dan keberlanjutan. Untuk di dampaknya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses operasional usaha dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur dibandingkan dengan sistem manual. Untuk yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan. Sistem yang terkomputerisasi mampu meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan data transaksi maupun stok. Untuk yang ketiga, mempercepat akses informasi. Informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lebih cepat sehingga membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan. Dan untuk yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Proses transaksi yang lebih cepat akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Untuk di dampak keberlanjutannya, yang pertama yaitu mudah dikembangkan. Sistem berbasis website memungkinkan pengembangan fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan usaha di masa mendatang. Untuk yang kedua, mendukung pertumbuhan usaha. Seiring berkembangnya usaha, sistem juga dapat harus terus digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang semakin kompleks. Untuk yang terakhir, dapat diintegrasikan dengan kebutuhan digital lainnya. Sistem juga memiliki peluang untuk diintegrasikan dengan teknologi lain seperti payment gateway maupun sistem manajemen lainnya. Sekarang masuk ke aspek etika, legalitas, dan HKI. Di bagian etika, pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan aspek etika melalui penerapan pengaturan hak akses pengguna, serta pengelolaan data secara lebih terstruktur. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Untuk di bagian legalitas, dalam pengembangannya, sistem juga memperhatikan aspek legalitas yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, perlindungan data, serta penghormatan terhadap hak cipta. Di bagian potensi HKI, aplikasi yang dikembangkan memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, perangkat lunak, dan desain antarmuka yang dihasilkan selama proses pengembangan. Saya sekarang masuk ke bagian penutup. Aplikasi kasir berbasis website diusulkan sebagai solusi transformasi digital UMKM Macaboy AR. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, aplikasi kasir berbasis website diusulkan sebagai solusi untuk mendukung transformasi digital serta meningkatkan kualitas pengelolaan operasional usaha. Yang kedua, sistem yang dikembangkan mampu membantu proses transaksi penjualan, pengelolaan data, dan penyajian informasi yang lebih akurat, cepat, dan bagi pemilik usaha. Untuk yang ketiga, pengembangan dilakukan secara sistematis menggunakan metode prototype. Dalam proses pengembangan,
digunakan metode prototype agar sistem yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah untuk dievaluasi. Dan untuk yang terakhir, solusi yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM. Dengan adanya sistem ini, diharapkan operasional UMKM Macaboy HR dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan daya saing usaha di era digital. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana masih ada banyak kekurangan dalam segi penyampaiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.